Halo Universe, selamat datang di video bahas soal prediksi UTBK SNBT 2024 bersama University ID. Hari ini aku akan ajak kamu untuk bahas soal prediksi UTBK SNBT 2024 khususnya untuk subtes penalaran umum. Bersama dengan aku, Noris, aku merupakan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Ekonomi Pembangunan. Aku akan ajak kamu untuk bahas 10 soal prediksi subtes penalaran umum yang akan berguna bagi kamu untuk mempersiapkan diri menuju UTBK SNBT 2024. Langsung aja yuk. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal yang pertama di subtes penalaran umum ini. Kita langsung disajikan ke sebuah teks. Di sini ada 2 paragraf, kemudian disajikan sebuah gambar juga. Untuk soal yang pertama ini berkaitan dengan analisis pemahaman teks, di mana soalnya berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar. Teman-teman harus tahu kalau di sini udah ada kata kuncinya yang dikasih di soal, yaitu berdasarkan paragraf pertama. Maka dari itu, kita langsung aja teman-teman baca ke paragraf satunya. Sebenarnya ada 2 metode yang bisa kalian pakai. Yang pertama adalah metode baca keseluruhan atau baca cepat, baca skimming dari teksnya. Tapi kalau aku biasanya pakai metode yang kedua, yaitu metode eliminasi perbandingan. Metode eliminasi perbandingan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengeliminasi pilihan A, B, C, dan E. Sekarang kita coba pakai metode itu ya teman-teman. Yang pertama, di sini ada Donald Trump sedang mengajukan proposal. Kita langsung aja teman-teman lihat ke teksnya apakah benar. Jadi kalau di teks sendiri ini yang mengajukan adalah Organisasi Kesehatan Dunianya terhadap Donald Trump atau pemerintahan Amerika Serikat. Karena di sini pemerintahan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan proposal dari WHO. Berarti untuk nomor 1 yang A itu adalah salah karena seharusnya Donald Trump itu mempertimbangkan proposal dari WHO, bukan sedang mengajukan. Oke. Di pilihan yang B, tidak adanya keputusan akhir mengenai pendanaan Amerika Serikat kepada WHO. Di paragraf pertama, ini sudah ada teman-teman di bagian sini. Trump menggarisbawahi bahwa tidak ada keputusan akhir yang dibuat terkait dengan pendanaan Amerika Serikat. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pilihannya, ini sepertinya pilihan yang mungkin benar karena memang dia sejalan dengan isi teksnya. Sementara ini mungkin benar. Opsi yang C adalah sejak Mei Trump menangguhkan kontribusi Amerika Serikat kepada WHO. Teman-teman harus teliti, ini sebenarnya ada di teks, tapi bulannya adalah bulan April. Bukan Mei, harus teliti ya teman-teman. Terus yang D, Cina menduga WHO lebih condong kepada Amerika Serikat. Kalau teman-teman tadi sudah baca juga, di teks itu juga sudah ada kalau Trump itu menduga jika WHO itu lebih condong kepada Cina, tapi bukan Cina yang menduga Amerika Serikat gitu. Ini dibalik. Kemudian ada lagi yang terakhir, yang E, pemerintahan Amerika Serikat diduga tidak transparan dan terbuka dalam segala informasi. Ini juga salah teman-teman, karena tadi di teksnya itu mengatakan bahwa pemerintahan Cina yang diduga oleh Amerika Serikat itu tidak transparan, ya, tidak transparan dan tidak terbuka. Untuk itu, untuk jawaban pertanyaan dari nomor 1, pernyataan yang sejalan dengan paragraf pertama adalah opsi yang B, tidak ada keputusan akhir mengenai pendanaan Amerika Serikat kepada WHO. Kita lanjut ke soal nomor 2, ini submateri penarikan kesimpulan teks. Sebenarnya masih agak-agak sama, kalau yang pertama tadi adalah pernyataan dari pemahaman teksnya, tapi kalau yang kedua ini kesimpulan dari teks yang sudah diberikan. Tapi teman-teman, jangan langsung dibaca semua teksnya, karena di sini sudah ada keywordnya lagi nih, berdasarkan paragraf pertama. Yap, berdasarkan paragraf pertama aja yang diinginkan. Maka dari itu kita balik lagi ke paragraf yang pertama tadi. Pertanyaannya adalah, apabila pejabat WHO tidak condong ke Cina, manakah di bawah ini simpulan yang mungkin benar? Karena tadi paragraf pertama itu teksnya ada banyak banget, sekarang kita coba untuk fokus ke kalimat yang ini. Apabila pejabat WHO tidak condong ke Cina. Kita cek ya. Di sini ada kata-kata di mana Trump atau pemerintahan Amerika Serikat ini menduga jika WHO lebih condong kepada Cina dan menutup-nutupi segala informasi sehingga tidak transparan yang akhirnya berpengaruh kepada keputusan akhir dari
pemerintahan Amerika Serikat atau Donald Trump itu sendiri. Maka dari itu, jika dari soalnya itu bila pejabat WHO tidak condong ke Cina, maka di bawah ini simpulan yang benar adalah A. Cina akan menutupi segala informasi terkait dengan corona. Ini adalah pilihan yang salah karena Cina itu mengatakan sudah bersikeras kalau dia sudah transparan dan saling terbuka. Kemudian opsi yang B, Cina akan menangguhkan kontribusi pendanaan kepada WHO. Ini juga opsi simpulan yang tidak kuat karena tidak ada alasan spesifik tadi pada teks. Yang C, Amerika Serikat akan lebih transparan terkait laporan corona. Ini juga simpulan yang tidak kuat karena Amerika Serikat merasa bahwa dia sudah transparan gitu ya. Dan yang D, Amerika Serikat akan menangguhkan kontribusi pendanaan kepada WHO. Ini sudah terjadi dan kejadiannya karena WHO itu condong ke Cina gitu. Nah, pertanyaannya, apabila WHO tidak condong ke Cina, maka menurut aku jawabannya adalah yang E, Amerika Serikat tidak menangguhkan kontribusi pendanaan kepada WHO. Karena kan tadi di teksnya disebutkan bahwa Amerika Serikat ini menangguhkan karena WHO condong ke Cina gitu ya. Berarti kalau misalkan tidak condong ke Cina, ya berarti kebalikannya. Amerika Serikat itu tidak akan menangguhkan kontribusi pendanaan kepada WHO. Oke, sekarang kita di soal nomor 3. Ini submateri analisis penyajian gambar, teman-teman. Kalau tadi kita lihat ada gambar, nah itu yang akan kita analisis habis ini. Berdasarkan gambar 1, negara manakah yang memberikan pendanaan melebihi US 100 juta dolar? Oke. Yang melebihi 100 juta dolar di sini cuma ada satu ya, langsung kelihatan. Kelihatan nggak ya? Nih, ada satu negara yang 115 juta, yaitu Amerika Serikat. Ya. Aku harap soal UTBK kayak gini ya teman-teman, karena biasanya nggak terlalu sulit kok untuk soal penalaran umum. Berarti jawabannya adalah Amerika Serikat. Sekarang kita ke submateri analisis penyajian gambar juga, masih sama submaterinya berdasarkan gambar yang tadi, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita masih menggunakan metode yang awal tadi ya teman-teman, metode eliminasi perbandingan. Yang A, pilihannya adalah jumlah kontribusi pendanaan Jepang lebih besar dibandingkan Cina. Jepang lebih besar dibandingkan Cina. Jawabannya adalah salah ya, karena Jepang itu 41 juta dolar dan Cina 57,4 juta dolar. Harusnya Jepang lebih kecil, bukan lebih besar. Kemudian jumlah kontribusi pendanaan Cina lebih besar dibandingkan pendanaan gabungan dari Inggris dan Prancis. Cina 57,4, Inggris 21,9, Prancis 21,2. Kalau kita gabungkan jadi 43,1 ya. Berarti Cina masih lebih besar ya kontribusi pendanaannya jika dibandingkan Inggris dan Perancis. Ini sementara ini benar. Opsi yang C, jumlah kontribusi pendanaan Brazil lebih besar dibandingkan Inggris. Kayaknya salah deh. Yap, betul. Brazil tuh paling bawah ya guys, terus Inggris di sini. Berarti Brazil nggak lebih besar dibandingkan Inggris. Kemudian lanjut, Italia menjadi negara yang berkontribusi kecil kepada W. Italia menjadi negara yang berkontribusi kepada WHO ya maksudnya. Salah, karena jawabannya Brazil. Tadi kan itu udah lihat ya. Oke. Kemudian opsi terakhir, Cina menjadi negara nomor 1 untuk pendanaan WHO. Ini salah, karena tadi kita udah jawab di soal sebelumnya, karena yang menjadi negara pendanaan terbesar itu Amerika Serikat mencapai lebih dari 100 juta dolar. Sementara ini kita cuma menemukan satu opsi yang benar, maka dari itu jawaban dari soal nomor 4 adalah B, jumlah kontribusi pendanaan Cina lebih besar dibandingkan pendanaan gabungan Inggris dan Prancis. Kalau teman-teman ada yang dibingungin atau aku terlalu cepat menjelaskannya, mungkin teman-teman bisa komen ya, supaya bisa jadi referensi aku, supaya nanti di next video aku bisa lebih santai jelasinnya. Oke, lanjut, ada teks lagi nih teman-teman. Kalau PU emang biasanya teks kayak gitu ya, PU, PBM, PPU. Tapi biasanya untuk PU nggak terlalu ribet kok untuk analisisnya. Di teks ini untuk soalnya adalah submateri penarikan kesimpulan teks. Sama ya kayak tadi. Yap, betul. Sama penarikan kesimpulan teks, tapi dia sudah ada keyword lagi nih berdasarkan paragraf 2 sekarang di sini.
Berarti kita nggak usah baca teks yang panjang-panjang itu ya. Apabila negara mampu menghasilkan kekayaan, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke. Sebentar, ada 5 pilihan A, B, C, D, E. Kita coba bandingkan satu-satu teman-teman. Pertama, tingkat masukan pajak menurun. Di sini, negara tidak mampu menghasilkan kekayaan yang diperlukan untuk mendanai dukungan sosial dan perawatan kesehatan masyarakat. Berarti kekayaan dari negara ini, kekayaan negara itu digunakan untuk mendanai dukungan sosial dan perawatan kesehatan masyarakat. Kita langsung dapat ya di sini keywordnya, dimana kalau misalkan negara itu nggak mampu menghasilkan kekayaan, maka negara tersebut tidak bisa mendanai dukungan sosial dan perawatan kesehatan masyarakat. Nah, ini bisa kita evaluasi langsung nih teman-teman, kita eliminasi langsung. Dari A, tingkat masukan pajak tidak, karena tadi kalau berdasarkan teks, tingkat masukan pajak ini berdasarkan oleh jumlah pekerja ya, kalau aku nggak salah. Jumlah pekerja itu mempengaruhi masukan pajak. Jumlah pengangguran semakin meningkat. Ini juga bukan, karena tadi jumlah pengangguran atau jumlah pekerja itu berhubungan dengan pajak tadi ya. Jumlah penduduk semakin menurun. Ini juga tidak, karena nggak ada kalimat yang menjelaskan terkait dengan penduduk ya. Kemudian yang D, mampu mendanai dukungan sosial dan perawatan kesehatan. Ya benar. Sementara benar karena memang tadi kalau negara itu mampu menghasilkan kekayaan, maka dia mampu mendanai dukungan sosial dan perawatan kesehatan. Dan yang E, tidak mampu mendanai dukungan sosial dan perawatan kesehatan, ini kebalikannya, berarti dia salah. Sementara ini hanya ada satu opsi jawaban yang benar, maka dari itu jawabannya adalah D, mampu mendanai dukungan sosial dan perawatan kesehatan. Kita lanjut ke soal ke-6. Wah, udah setengah aja nih teman-teman. Soal ke-6 terkait dengan kata imbuhan yang salah dalam penggunaannya pada paragraf ketiga. Ini adalah submateri kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini sering muncul di PBM, tapi kadang juga ada di PU, teman-teman. Jadi, kata berimbuhan adalah kata yang berdasarkan dari kata dasar, asal mulanya adalah kata dasar, kemudian ditambahkan dengan imbuhan awal atau imbuhan di akhir. Kita breakdown satu-satu. Sebenarnya di sini kita nggak usah cek paragraf ketiga lagi sih guys, karena di sini udah ada pilihannya kan, kita disuruh milih mana yang salah dari imbuhan yang ada di paragraf ketiga itu. Jadi kita langsung aja guys eliminasi berdasarkan pilihan yang sudah ada di sini. Jangan lupa kalau kata berimbuhan itu merupakan kata dasar yang ditambahkan dengan awalan atau akhiran. Nah, jadi karena menunjukkan ini kata dasarnya adalah tunjuk, maka awalannya pasti adalah ada di sini ya, di me dan an. Kemudian bergantung kata dasarnya adalah gantung. Ini nggak ada akhiran, cuma ada awalan. Kesuburan kata dasarnya subur, ada awalan dan ada akhiran. Mengambil kata dasarnya ambil, cuma ada awalan. Memengaruhi kata dasarnya pengaruh, ini ada akhiran dan juga ada awalannya. Nah, dari 5 ini kira-kira mana guys yang kira-kira salah? Oke, coba kalian tebak-tebak dulu kira-kira mana jawaban yang salah dari kata berimbuhan ini. Dan jawabannya adalah yang A. A itu adalah imbuhan yang salah. Kenapa salah? Mungkin kalian berpikir kayak, Kak, bukannya yang memengaruhi ya, bukannya mempengaruhi. Guys, untuk yang E itu merupakan opsi jawaban yang benar. Karena kalau kalian pernah baca ya, untuk kata dasar yang berawalan KTSP, kata dasar berawalan KTSP, itu ketika dia dapat imbuhan plus imbuhan, itu harus dilebur. Nah, karena mempengaruhi ini berdasarkan dari kata dasar pengaruh yang depannya B, maka dia tidak boleh ditulis mempengaruhi, melainkan dia harus ditulis memengaruhi. Itu juga berlaku ya kalau untuk kata-kata dasar lain yang
huruf depannya adalah kata SP. Contohnya, kalian pernah nggak dengar kata-kata menyapu, menyikat, kayak gitu kan? Itu kata dasarnya adalah sapu, sikat, kemudian dilebur, si S-nya itu nggak ada lagi di kalimatnya. Karena memang dia prinsipnya untuk kata dasar berawalan kata SP itu dilebur. Sedangkan yang A ini merupakan kata perimbuhan yang salah, karena seharusnya dia cara penulisannya adalah menunjukkan dengan double K. Kenapa double K? Karena ini awalan adalah awalan me, kemudian akhiran kan. Jadi dia menunjukkan itu K-nya harus 2 ya. Ini juga berlaku buat kata-kata lain yang mungkin berakhiran K, itu kalau dikasih imbuhan, dia harus double K. Gitu ya. Jadi menunjukkan, harus, bukan menunjukkan. Oke, untuk bergantung kesuburan mengambil sudah benar. Jadi mungkin kalian harus lebih fokus nih lain kali. Karena memengaruhi emang terdengar aneh, cuma itu adalah cara penulisan yang benar. Kemudian kita langsung ke soal nomor 7. Ini kita sudah mulai hitung-hitungan ya guys ya. Oke, ini merupakan konsep perbandingan dan penalaran waktu. Di sini konsepnya adalah seseorang mengendarai motor sejauh 40 km ke tempat kerjanya setiap hari dalam waktu 55 menit. Pada suatu hari dia berangkat terlambat 7 menit. Dengan kecepatan berapakah dia berkendara agar sampai waktu yang sama dengan waktu biasanya? Oke. Di sini adalah kita cuma dapat info terkait jaraknya, jauhnya 40 km, biasanya 55 menit, dan hari ini terlambat 7 menit. Cuma itu doang. Kita nggak ada dapat info kayak harus sampai di jam berapa, itu nggak ada. Cuman dia harus sampai dengan waktu yang sama setiap hari biasanya. Oke, cara mengerjakannya adalah teman-teman ini harus mengacu kepada rumus kecepatan ya. Rumus kecepatan V sama dengan S per T, di mana S itu adalah jarak dan T itu adalah waktu yang diperlukan. Karena dia itu biasanya 55 menit ke kantornya, biasanya 55 menit, tapi udah telat nih, telat 7 menit. Berarti dia masih punya waktu tersisa adalah 48 menit lagi kan, supaya sampai ke kantor seperti waktu biasanya. Berarti yang tadinya dia mengendara harus 55 menit setiap hari, tapi khusus di hari ini karena telat, dia harus mengendara 48 menit aja untuk 40 km. Sebenarnya ini udah bisa guys dimasukin ke rumus, tapi karena di soal itu satuan jam, jadi aku sarankan kalian untuk ubah dulu satuan 48 menit ini menjadi satuan jam. Ini kalau diubah menjadi jam 0,8 ya. Kalian bisa coba cek ya. Cuma menurut aku dia 0,8 jam sih. Jadi kita langsung masukin aja ke rumusnya, rumus yang ini teman. Rumus yang ini teman-teman, V sama dengan S-nya jaraknya 40 per waktunya 0,8 coret-coret 50 ya guys. Nah, ada nih. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, itu biasanya sih kalau di UTBK SNBT itu soalnya antara pekerjaan, kayak jumlah pekerja harus selesai berapa hari, atau biasanya kayak gini, konsep perbandingan waktu gitu. Kalau misalkan dia kasusnya adalah kasus terkait dengan kecepatan, ingat aja rumusnya adalah V sama dengan S per T, yaitu jarak dibanding dengan waktu. Oke. Next, ini ada sebuah soal yang menurut aku ini cukup sulit ya kalau misalkan waktu kalian lumayan mepet gitu. Karena di sini di soal nomor 8 ini menerangkan bahwa karena di soal nomor 8 ini nggak ada teks sama sekali, kita harus memecahkan teka-teki dari 3 segitiga. Oke, biasanya di soal SNBT itu ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang bulat, itu bergantung dengan pembuat soal. Tapi di sini kita akan menyelesaikan soal segitiga dengan konsep penalaran logis matematika. Oke guys, kita di sini cari dulu apa yang ditanya. Kalau misalnya dilihat dari gambar, yang ditanya adalah ini, segitiga ketiga di sisi bagian atasnya, di sudut bagian atasnya ya.
Cara memecahkan solusi ini adalah kita fokus dulu terhadap segitiga yang isinya full sudut-sudutnya. Ada si dua segitiga ini. Betul kan? Nah, di dua segitiga ini kita lihat pola bilangannya, pola pembaginya, pengkalinya. Apakah kedua segitiga ini bisa mempunyai pola penjumlahan yang sama gitu kan? Nah, kita kan mencari sudut di bagian atas nih teman-teman, di tanda tanya ini, di segitiga yang ketiga ini. Sekarang coba kita bandingkan dulu di segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Aku kasih nama aja deh biar nggak ribet. Segitiga A, segitiga B, segitiga C. Oke, di segitiga A itu ada 7, 8, 3, segitiga B 15, 15. Nah, teman-teman untuk memecahkan soal seperti ini, biasanya untuk sudut yang di atas itu selalu berkaitan dengan hasilnya. Jadi sudut yang di bawah-bawah itu biasanya dia dijumlahkan ataupun dikalikan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengisi blank-blank ini teman-teman, itu biasanya antara ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali. Cuma itu doang. Sekarang kita coba dulu ya, kita tambah gitu ya. Kita tambah dulu dari sudut yang bawah. 7 tambah 8 berapa? 15, 15 tambah 15, 30. 15 dijadikan berapa supaya hasilnya 3? 15 dibagi 5, ya enggak? 30 dijadikan berapa supaya dia hasilnya 6? 30 dibagi 5. Wah, langsung ketemu nih polanya. Berarti pola dari soal ini itu sebenarnya adalah 7 ditambah 8 sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Coba kita tulis ya, pola ini pola yang A ya. Kalau untuk pola yang B, 15 ditambah 15 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Bisa dilihat ini polanya sama ya teman-teman. Sama-sama dijumlahkan, kemudian sama-sama dibagi 5. Nah, kalau kita udah nemuin pola yang sama, itu langsung aja sebenarnya bisa dihitung untuk segitiga yang ditanya atau segitiga C. Tapi kalau kalian notice sebenarnya dari tadi, ini udah kelihatan teman-teman ini caranya bagaimana. Karena dari segitiga ini, ya, dari segitiga ini kalau kita jumlahkan sudut bawahnya 7 tambah 8, 15, atasnya 3, terus yang di sampingnya segitiga B, 15 tambah 15, 30, di atasnya 6. Ini sebenarnya 3/15 ini atau segitiga ini konsep penyederhanaan aja kan dari segitiga B. Karena 6/30 kalau kita bagi 2 berapa? Jadi 3/15 tuh, sama aja kan? Ini sudah disederhanakan aja. Sebenarnya udah kelihatan dari awal, cuma tadi aku pengen ajak kalian untuk bahas dulu kira-kira pakai konsep penjumlahan yang mana gitu untuk bisa menemukan teka-tekinya. Sekarang karena kita udah tahu polanya adalah pola plus, kemudian hasil dibagi 5. Kita coba terapin di segitiga yang ditanyakan. Segitiga C, 23, turunin guys rumusnya atau polanya, plus 17 berapa? 30, 40 ya, 40 samain rumusnya polanya dibagi 5 sama dengan 8. Yaps, ada. Jawabannya adalah yang E. Tanda tanya ini hasilnya adalah 8. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat konsep penalaran logis matematis yang bentuknya itu bangun datar kayak ginilah, segitiga, lingkaran ataupun kotak, itu biasanya dia harus menggunakan pola atau rumus matematis yang sama untuk bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang dipilih gitu ya. Sekarang ada submateri analisis kode atau sandi khusus. Ini sebenarnya soal kayak gini itu selalu happening di setiap pelaksanaan UTBK karena ada yang nyebut ini sebagai soal bahasa panda gitu ya. Sebenarnya soal itu mudah teman-teman, karena ini tuh teka-teki aja sebenarnya yang harus dipecahkan gitu ya. Di sini pilihan jawaban semuanya adalah huruf gitu ya. Berarti kita harus mengeliminasi yang angka dari soal ataupun jawabannya. Kita hanya menemukan satu angka teman-teman di sini, yaitu adalah angka ke-7. Kalau ketemu soal kayak gini, M sama dengan 7 itu bukan dimaksudkan sebagai M sama dengan angka 7 ya, tapi di sini kita bisa menganalogikan M sama dengan huruf ke-7 dari alfabet. Kenapa huruf ke-7? Karena kita harus memecahkan huruf-huruf yang berantakan ini menjadi sebuah huruf yang tersusun rapi. Gitu. Kalau M sama dengan 7, ya, M sama dengan 7 berarti
Huruf ketujuh dari alfabet apa guys? Kan alfabet ada 26. Huruf ketujuhnya huruf G. Iya nggak? Ya. Nah, setelah menemukan bahwa M itu sama dengan G, teman-teman langsung bisa menemukan kira-kira huruf yang berantakan di soal ini itu apa artinya gitu ya. Nah, untuk mempermudah dan juga mempersingkat waktu, teman-teman, aku sudah memecahkan kode-kode ini ke dalam sebuah table. Jadi nanti tabelnya bakal aku screenshot dan aku share di layar ini. Jadi teman-teman bisa bantu screenshot juga ya, supaya aku bisa sambil ngejelasin untuk teman-teman baca tabelnya. Oke, ini dia tabelnya. Nah, oke, itu tabelnya teman-teman. Jadi sekarang kita coba untuk pecahin dulu soalnya ini kira-kira maksudnya apa ya. Di soalnya adalah ROSG. Kalau berdasarkan tabel yang tadi sudah aku share di layar, berarti R itu dapat dianalogikan sebagai huruf apa guys? Yaps, huruf L. Huruf L. O, huruf I. S, huruf M. G, huruf G, huruf A. Udah dapat 5 nih guys. Nah, selanjutnya akan aku percepat aja ya guys ya. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita lihat aja langsung, karena ini depannya udah berbeda-beda gini ya. Harus kita lebih mudah untuk mengeliminasinya gitu. 5 dikali 2 sama dengan 10, kira-kira huruf S di 10 itu dilambangkan dengan simbol apa guys? Coba dicek di tabel yang tadi. Kalau ini aku cek dilambangkan dengan simbol Y. Yaps, cuma ada satu simbol Y di sini, berarti yang simbol Y-nya di depan itu cuma ada di opsi C. Ini juga kalau diartikan kayaknya artinya adalah 10. Yap, jawabannya adalah yang C. Yes, guys, sekarang kita sudah masuk ke soal yang terakhir. Di sini adalah submateri konsep penalaran logis matematis. Nah, jika diasumsikan bahwa X itu sama dengan YZ, maka 1/Y itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa? Gitu kan pertanyaannya. Nah, untuk menemukan 1/Y, teman-teman jangan langsung menentukan 1/Y-nya, tapi kita tentukan dulu Y-nya itu berapa. Sebenarnya kalau teman-teman udah jago sih nggak apa-apa langsung 1/Y gitu ya. Cuman kalau misalkan masih takut dan berhati-hati, mulai dari menganalogikan si Y-nya dulu. Nah, karena Y-nya itu di depan ya teman-teman, jadi X ini pindahkan ke bagian kanan ya, ke ruas kanan. Jadi X dipindahkan per Z. Kenapa per Z? Karena tadi di sini kalau teman-teman lihat, X itu merupakan hasil dari pengoperasian Y dengan Z. Maka kalau ditanya berapakah Y, berarti X dibagi Z, karena X itu merupakan hasil dari Y dan Z tadi. Aku harap teman-teman paham ya, kenapa X di atas, kemudian Z-nya di bawah. Kemudian sekarang ditanya 1/Y. Berapa? Gitu kan? Tinggal dibalik aja guys, jadi Z/X. Kenapa dibalik? Gitu. Karena pada dasarnya Y sama dengan X/Z ini adalah Y/1 X/Z gitu. Ketika dibalik 1/Y, maka ini mengikuti aja guys, tinggal dibalik. Maka jawabannya adalah Z/X. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita sudah selesai bahas semua soalnya guys. Kalau teman-teman ada yang masih mau ditanyakan, boleh banget tanya ke University ID atau di kolom komentar aja supaya kita bisa diskusi bersama. Kalau aku ada kesalahan juga waktu memaparkan soal-soal ini, boleh banget teman-teman untuk bisa dikoreksi kira-kira kesalahanku di mana supaya kita bisa tahu dan bisa belajar bareng terkait dengan soal-soal prediksi UTBK SNBT 2024. Gimana guys, setelah kita selesai menjawab 10 soal subtes penalaran umum di video kali ini. Aku harap semua informasi yang aku bagikan bermanfaat dan berguna untuk persiapan kalian menjelang UTBK SNBT 2024 ya. Sampai jumpa di video University ID selanjutnya. Bye-bye!